akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Fuad Bawazir, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Kabinet Pembangunan ke-7. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur la haula wala quwwata illa billah. Yang saya muliakan, banggakan sahabat saya Abdul Salam Panji Gumilang beserta Ibu dan seluruh para hadirin ya, yang tidak saya sebutkan satu persatu lagi, ya Pak Ami, Bu Suryani, Motik, dan yang penting lagi adalah ada Pak Imam Prawoto yang tadi sebagai pimpinan di sini. Tapi lebih penting juga adalah seluruh sivitas akademika, para dosen, guru, karyawan, dan para orang tua murid yang pada hari ini alhamdulillah bisa menghadiri peringatan 1 Syuro atau 1 Muharram 1442 Hijriah. Yang kalau menurut catatan sejarah konon, hari pertama 1 Muharram itu adalah jatuh pada hari Kamis 15 Juli tahun 622 Masehi. Itu oleh Sayyidina Umar bin Khattab, Khalifah pada saat itu. Nah, kita hari ini memang menyaksikan satu pusat pendidikan yang lain lah dari yang lain. Kita semua sudah tahu, tidak semata-mata pelajaran yang di kelas saja begitu, tapi lebih daripada yang standar yang biasa. Pembelajarannya itu kepada para siswanya luar biasa. Karena memang sivitas akademika yang ada di sini sangat mumpuni atau memadai itu. Ya. Bagus juga tadi ya, kita sudah dengarkan pengantar dari Pak Hamid, Direktur Pendidikan Bappenas, dan dari Bu Suryani, Bu Dr. Suryani Motik, yang dari orang Kadin, yang memang saya dari beberapa hari yang lalu saya bilang, saya ajak, sebab sering jadi teman diskusi saya di TV, terutama TV One, biar tahu, sebab ini banyak pejabat termasuk saya itu, ini juga untuk orang Bappenas, nanti tolong kasih tahu juga Menteri Bappenas itu Pak Harso, ya, jangan mau terus-terus dibodoh-bodohin aja. Tadi kan dibilang gitu, memang benar. Dulu saya lagi pikir nih, yang masih pada aktif di government pemerintah, suka dibilangin, ya alhamdulillah ya kita ini impor berasnya tinggal sedikit, cuman dia sekian, 0,5 juta, 1 juta. Jangan dibohongin atau bohongin diri sendiri. Antum kita ini impor gandumnya belasan juta ton. Itu adalah praktis pengganti beras dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau di stop itu sebagai, anggap saja itu sebagai pengganti beras, di stop gandum belasan juta ton, akan kekurangan pangan kita. Jadi seolah ditutupi yang dibilang, wah kita udah swasembada pangan. Enggak, nanti lama-lama juga mungkin kita enggak banyak impor, enggak banyak, tanahnya kan makin banyak dikonversi untuk komersial, tanah pertanian sawahnya itu. Nanti mungkin pelan akan naik jadi 20 juta ton. Yang impor itu senang menikmati, pasti untung gede. Kebetulan pasar stok gandum di dunia itu memang cukup melimpah. Maka ketika ada gagasan, waduh kalau gitu kita nanam gandum, jawaban mereka kayak kur, tidak mungkin.
Saya kira orang Bappenas itu juga masih percaya begitu. Orang dulu saya rapatnya saya ikut kok di Bappenas. Enggak mungkin, enggak bisa. Kita dikurin bodoh sebab nurut itu. Ya kan? Alhamdulillah sahabat saya yang saya cinta ini Syekh ya merintis membuktikan. Makanya disebut Bapak Pertanian Indonesia boleh beliau itu. Betul. Membuktikan. Wah ini orang-orang Pak Menteri loh, saya itu dulu ya begitu dibohong-bohongin aja itu enggak ngerti, padahal bisa dirintis. Nah itu kan sudah jelas kalau itu impor diganti produk dalam negeri, wah berapa penghematannya, lapangan kerjanya, penghematannya gitu kan. Yang bisa penghematan devisa gitu kan, memungkinkan. Jadi memang memerlukan untuk bisa gini aku yakin memerlukan memang tokoh yang berani, visioner. Tadi Pak Ami itu masuk, Bu Suryani Matik juga masuk ke sini kagum, melihat begini semuanya gitu. Ya heran, saya juga bisa memahami itu. Tapi jujur, saya itu lebih heran dan lebih kagum bukan membayangkan sekarang. Betul. Dulunya waktu masuk ke sini kan daerah tandus kurang lebih daerah kering, kok berani-beraninya gitu loh dulu. Saya bayangin keberaniannya dulu bukan sekarang udah jadi begini. Berani mutusin, ya kan? Berani mutusin. Saya mau bangun begini dengan, nah ini hanya orang visioner yang berani menghadapi tantangan gitu. Mungkin kalau saya aja nggak punya nyali kalau masuk sini mau bangun begini kebayang juga mungkin sama saya nggak nyampe. Betul, ini berani. Jadi ini visioner. Nah, seorang visioner karena itu ya alhamdulillah mampu membuktikan banyak hal yang sepertinya mustahil itu. Ya. Jadi memang banyak saya itu senang. Saya jujur ngomong kalau ke sini sebetulnya ya agak jauh. Tapi saya senang. Selalu ingat oh ini di sini ini memang memproduksi yang ada basmati yang susah katanya juga nggak bisa. Dulu juga basmati saya tanyakan. Bahkan sahabat saya yang tadi saya ceritain, katanya nggak bisa Pak. Kenapa? Wah hawanya lain, ini lain, apa macam lain itu hanya bisanya di daerah sana gitu. Ternyata ya bisa juga, Endum bisa ya kan. Bikin macam-macam lah, ada minyak wijen yang saya paling hobi itu masakan taruh ini bisa. Banyak hal-hal yang luar biasa. Jadi bapak-bapak yang ngirimkan anaknya, ajak tetangganya masuk sekolah di sini, saya kira itu putusan yang tepat. Untuk insya Allah terinspirasi bukan hanya dari kelas tapi terinspirasi dari Syekh Panji Gumilang ini. Karena kita perlukan banyak entrepreneur di Indonesia. Mudah-mudahan ini makin terus berkembang, makin maju ya dan yang terakhir saya mau sampaikan begini. Ini pengamatan saya. Karena itu tadi yang saya tanyakan betul kepada Syekh. Saya punya cucu banyak. Ya, kerabat banyak. Anak-anaknya ini kan sekarang pada belajar dari jarak jauh. Lama-lama tak perhatikan dari bodoh yang dari jarak jauh itu. Betul. Lain tetap dengan dan sekarang sudah hampir seluruh dunia mengakui. Di seluruh dunia mengakui bahwa pembelajaran yang terus-menerus kayak begitu dari rumah tidak seefektif, tidak seproduktif. Ya, ini bukan pesen Gojek, misalnya gampang pakai begitu online bisa. Sekolah tetap perlu bertemu tatap muka. Jadi alhamdulillah kok di sini bisa gitu loh. Saya pikir nekat juga nih Syekh ini, tapi alhamdulillah bisa. Dan berarti Anda tidak kehilangan, yang teman-teman lain itu kehilangan 1 tahun belajar itu. Dengan cara-cara ini Anda bisa terus. Ini juga selalu membuat terobosan yang lain saya ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang belajar di sini juga itu satu hal yang harus disyukuri, dijaga semua peraturannya. Karena ini juga satu percontohan. Kok ya bisa mudah-mudahan. Ya, sehingga tidak kekurangan, kehilangan pelajaran yang penting karena dari rumah yang pada tiduran anak-anak gak karu-karuan. Maknya pada stres kan udah banyak dengar di medsos di mana-mana di televisi. Tapi di luar negeri pun seperti itu. Untuk itu juga ya selamat dan salut kepada Syekh dan seluruh Selagorda Sivitas Akademika dan para orang tua yang memberikan dukungan, para murid-murid
yang tetap harus gigih menjadi murid teladan di sini. Kurang lebihnya mohon beribu maaf dan selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.